Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran son penduduk galaksi Bima Sakti. Bukan Bimskui, bukan. Bukan. Bukan Bima Bimskui, Bukan ya. Oke. Nah, ini di beberapa hari pada saat kita syuting ini ya kan, itu lagi pada marah-marah nih rakyat Pada Indonesia. marah-marah ya? Iya, pada Gara-gara marah-marah bola ya karena ini. Indonesia lawan Bahrain kemarin seri ya kan. Iya. Gitu. Padahal saatnya balas dendam ya dari 10-0 kan. Nah, padahal hampir menang ya 2-1 ya. Hampir menang. Jadi 2-2 son. Waduh. Ya kan? Yang ngeri sih, jadi maksudnya kan peringkatnya jadi di bawah kan soalnya kan. Apa di bawah? Peringkat 5 kan dia sekarang. Oh kan, iya di peringkat FIFA 5 itu. ya. Kan peringkat 4 baru tahap selanjutnya. Oh iya. Masih ada satu penentuan lagi berarti ya? Masih banyak sih sebenarnya. Oh masih banyak penentuan Masih ya? lawan Cina, masih lawan Jepang. Oh iya benar juga. Berarti masih ada peluang ya untuk Indonesia bisa lolos dari Piala Dunia gitu ya? Masih ada peluang. Jadi kita tetap harus berjuang ya Son ya? Harus berjuang. Iya harus berjuang karena Indonesia pasti bisa Son timnasnya ya kan? Karena kalau kita bilang gak bisa kita udah pasti di head habis ini. Oke, daripada berlama-lama mendingan langsung kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih ada film yang malah selamat gara-gara dibajak? Hah, kok bisa? Jadi film ini tuh judulnya Nosferatu Son. Hmm. Nah film yang berasal dari Jerman ini nyeritain tentang seorang Dracula yang bernama Count Orlok. Oke. Ketika film ini rilis di tahun 1922, seorang wanita yang bernama Florence Stoker menyadari sesuatu yang aneh. Apa tuh? Dia merasa bahwa film ini tuh mirip banget gitu sama novel yang ditulis oleh suaminya. Novel ini berjudul Dracula Son. Dan emang novel ini tuh salah satu novel yang sangat terkenal di masanya. Oke. Ia kemudian langsung melayangkan tuntutan ke PH yang memproduksi film Nosferatu yang namanya Prana Films. Hingga akhirnya pengadilan Jerman memutuskan bahwa memang PH tersebut itu terbukti bersalah dan melanggar copyright karena membuat film berdasarkan novel Dracula tanpa membayar hak sama sekali ke penulisnya. Tapi sayangnya nih Son nih, Prana Film sudah di dalam keadaan bangkrut Son. Jadi gak bisa bayar ganti rugi apapun gitu. Sehingga pengadilan Jerman memutuskan buat nyuruh Prana Films untuk menghancurkan semua hasil produksi dari film Nosferatu. Semuanya harus dihancurin. Tapi ternyata film tersebut sudah terlanjur didistribusikan ke beberapa negara di Eropa. Sehingga sangat sulit nih untuk dihancurkan satu persatu ya kan. Karena kan udah terlanjur didistribusi ke banyak negara ya kan. Udah gitu kan pengadilan yang mengeluarkan putusan ini kan pengadilan Jerman. Kan pengadilan Jerman gak bisa mengontrol semua negara dong. Iya, gak berhak. Ditambah satu lagi nih Sony, film ini tuh udah ada yang ngebajak. Jadi beberapa orang udah membajak film ini. Jadi ya gimana mau dihancurin kan filmnya udah terlanjur dibajak. Kan kalau orang ngebajak kan kita nggak tahu siapa yang bajak kan maksudnya kan. Jadi ketika semua data film ini dihancurkan, masih ada beberapa orang yang memegang filmnya gitu loh. Terus banyak juga yang ngerilis ulang film ini tanpa izin di negara-negara di luar Jerman. Hal ini membuat film ini tuh gagal untuk dimusnahkan. Jadi ya bisa dibilang film ini tuh selamat Son gara-gara pembajakan. Waduh. Sampai-sampai di tahun 1979 film ini tuh di remake lagi Son. Remake dari film ini itu berjudul Nosferatu The Vampire. Namanya sama lagi. Ditambahin The Vampire kan. Iya. Tadi kan Nosferatu doang. Dan kabarnya di bulan Desember tahun 2024 film ini bakal dirilis lagi sama Robert Eggers. Ini Dengan pemeran utamanya Bill Skarsgård. Lo tau gak Bill Skarsgård? Enggak. Yang main di film It yang jadi badut. Oh, wow. Jadi film yang tadinya mau dimusnahkan itu selamat gara-gara pembajakan ini Son. Bahkan sampai di remake sampai 2 kali Son. Iya sih. Dibikin ulang loh filmnya maksudnya. Paham kan maksudnya di remake kan, bukan dirilis ulang. Bukan. Dibuat lagi gitu. Walaupun ini bukan berarti membajak itu benar ya. Tentu pembajakan sudah pasti salah 100%. Ya cuman cerita ini cukup menarik aja sih buat gue gitu. Makanya gue ceritain di sini. Oke. Jadi emang di tahun itu kan ini kan di tahun 1920-an ya kan. Tapi pembajakan itu emang udah ada pada saat itu Son ternyata. Gitu. Jadi pada saat filmnya harus dihancurkan film ini karena kamu tidak bisa membayar ganti rugi gitu kan sama pengadilan Jerman. Mau dihancurin ya dihancurin yang ada aja. Yang kelihatan doang. Yang kelihatan. Ya beberapa film yang nggak bisa dihancurin lah, orang udah di tangan misalnya ada orang beli dari mana tahu di mana kan nggak tahu udahan mau ngelacaknya gimana. Harus dihancurin. Iya. Tapi film ini dari awal dibuat emang membajak novel sih hitungannya. Jadi ini film ini memang patut dibajak kalau menurut gua karena dia membajak novel gitu loh. Iya, kenapa? Ada novel terkenal namanya Dracula. Terus habis itu dibajak sama dia dibikin film. Dia nggak bayar haknya kan. Ih, berani banget ya. Ini nggak bayar haknya. Ini kan tahun 1920-an ya. Jadi orang mungkin masih berani kali ya. Dia nggak bayar haknya. Dibikin jadi film.
Terus film ini dibajak sama orang. Ya wajar kalau menurut gue, emang dari awal bikinnya juga udah ngebajak karya orang kan. Niatnya udah busuk. Enggak, soalnya kan itu masalah novel terkenal loh. Novel terkenal itu. Bukan yang misalnya nggak terkenal dari ada mana. filmnya juga kan, Dracula kan. Iya. Ada filmnya judulnya Dracula. Heeh. Tapi menarik juga memang sih kalau misalnya ada peran pemerintah untuk menghentikan bajakan gitu ya Son ya. Jadi menurut ente emang kalau mau menekan lagi nih ya kan, polisi harus menilang para pembajak apa gimana Son? Wah, Ada satu divisi lagi di polisi yang bisa menilang para pembajak dan pembeli barang bajakan gitu Son, gimana? susah sih, kayaknya belum nyampe sih teknologinya itu sih. Apa subsidi pertalit harusnya dipindahkan ke subsidi tiket nonton bioskop gitu-gitu Son? Wah, Supaya menekan pembajakan. Atau mungkin yang paling ultimate ini Son untuk menghentikan pembajakan itu adalah dengan menunggu kedatangan alien Son ke dunia ini Son. Pasti orang langsung berhenti membajak gitu Son ya kan. Itu Karena gantian kita yang dibajak gitu kan sama alien gitu kan maksudnya kan. Terus udah bubar semua itu kayaknya. Nah dibajaknya dibajak beneran tapi kalau sama alien. Nah, ngomong soal alien nih ya, lo tau gak salah satu teori kenapa kita belum menemukan tanda-tanda kehidupan aliens ya? Pasti ini gara-gara kita sibuk mencari tanda-tanda kecurangan wasit Son, bener gak? Iya lagi. Padahal alam semesta itu kan luas banget dan planet-planet itu ada banyak banget kan. Nah, jadi teori ini bernama Dark Forest Theory ya. Nah, teori ini berpendapat bahwa alam semesta itu adalah hutan yang gelap. Nah, di mana setiap peradabannya adalah pemburu Zed. Oh begitu ya? Nah, hunter lah, ya kan. Lo pasti paham dong, namanya pemburu itu kan anggapannya sangat waspada kan. Semuanya benar-benar diperhatiin gitu kan. Pelan-pelan dan hati-hati dalam melewati hutan. Terus kayak minggirin ranting-ranting atau dahan yang ngalangin jalan gitu kan. Dan pasti berusaha semaksimal mungkin buat gak ngeluarin suara. Sampai nafas pun dilakuin secara hati-hati kan. Karena anggapannya semua yang di hutan itu pasti banyak pemburu profesional lainnya kan gitu kan. Iya. Kalau sampai bertemu dengan makhluk hidup lain atau pemburu lain, kan hal pertama yang dilakukan biasanya langsung menghabisinya. Nah, Intinya teori ini menekankan tentang insting bertahan hidup. Ketakutannya adalah pada saat mengungkapkan keberadaan mereka, itu kan bisa mengundang agresi dengan peradaban lain yang lebih maju atau menyebabkan permusuhan gitu, perang. Mengingat sumber daya yang terbatas dan persaingan untuk bertahan hidup yang kuat, sebuah peradaban mungkin menganggap peradaban lain itu sebagai ancaman, ya kan? Ini menyebabkan pendekatan yang hati-hati di mana keheningan lah yang dipilih pada akhirnya. Jadi mungkin manusia lebih memilih untuk tetap diam, menghindari komunikasi apapun yang bisa mengekspos kita dengan bahaya, ya kan? Apalagi kan peradaban yang kurang maju itu kan lebih takut kan dengan peradaban yang lebih maju kan pastinya. Jadi sengaja nggak mencari tahu Sengaja gitu. nggak mencari tahu. Sedangkan peradaban yang lebih maju itu mungkin punya teknologi yang bikin mereka nggak bisa dideteksi gitu kan, atau dikenali oleh peradaban yang kurang maju. Kesimpulannya teori ini berpendapat bahwa mending kita berdoa supaya kita nggak ketemu atau ditemukan oleh alien. Oh, ini teorinya dari kitab atau dari mana nih Son? Kok ujung-ujungnya religius begini Son? Yang pasti ini ya. Ini teori terpendek di video ini pasti. Mustahil. Sangat panjang. Teori dengan pembahasan terpendek di video ini pasti. Iya, jadi intinya teori ini menjelaskan bahwa kita sebenarnya pengen cari tahu tapi takut juga kadang. Takut juga. Takut. Jadi lebih baik sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi cari taunya gitu. Ya pokoknya lebih hati-hati lah nyari taunya hati-hati supaya si aliennya nggak ke notify kalau kita sedang melakukan riset Nah, betul. tentang dia gitu. Nah, anggapannya kalau misalnya ada alien yang datang, anggapannya, ya kan? Pasti dia dari galaksi yang jauh sekali. Assalamualaikum kan? Kira-kira kalau aliennya datang. Assalamualaikum enggak? Nggak mungkin kalau itu. Mungkin gimana tuh? Terus apa? Shalom. Iya sih kayaknya. Nah, jadi kan anggapannya kok bisa sampai datang gitu, teknologi kan pasti udah canggih sekali. Iya kan? Kita udah jadi butiran debu doang pasti kalau bisa lagi gitu. Pasti ya sih. kan? Pasti dia udah advance banget gitu ya. Advance banget. Tapi ya kalau film yang kita yang bikin pasti manusia yang menang ujung-ujungnya. Nah, Selalu ada ceritanya. Itu kan plot armor itu. Iya benar, selalu manusia yang menang ya kan. Tapi nanti kalau misalnya sebagai petinggi gitu, misalnya PBB atau apapun itu, lu mesti buat keputusan nih. Lu mesti diem aja kayak tadi teori tadi, atau lu malah nyari tahu. Nyari tahu atau enggak gitu. Tergantung nih petingginya petinggi Jawa atau petinggi mana nih saya tanya. Petinggi mana? Dunia. Siapa emang petinggi dunia Son? Siapa tahu ada gitu Oh. kan, yang mau keputusan itu gitu. Amerika lah berarti mungkin ya yang paling salah satu paling kuat lah di dunia gitu ya. Gue jadi presiden Amerika gitu misalnya. Cari tahu lah. Cari tahu tetap. Dengan segala resiko itu. Karena kita harus tahu gimana cara defense dia, gimana cara bertahan melawan dia nanti kalau suatu waktu dia menyerang. Iyalah kita harus tahu dong. Kan ada pepatah bilang kan keep your friends close but keep your enemies
closer, ya kan? Benar sih. Takutnya dia jadi enemy gitu loh. Ah. Iya, enemy of the world gitu kan, takutnya kan. Jadi kita harus siap-siap itu. Iya. Lente gimana jadi ini? Kayak diem juga sih. Selain korupsi apalagi? Ya saya pastiin anak-anak saya aman lah gitu. Sama pacaran sama selebgram enggak? Oh enggak dong. Nah terus tapi kan nggak tahu tiba-tiba pas datang seret jeda langsung ngerudal gitu gimana? Maksudnya tiba-tiba dirudal sama alien? Iya tiba-tiba set datang rudal gitu kan nggak bisa tahu apa yang dilakuin itu. Iya kan sebelum kuncinya. sebelum itu kejadian kita cari tahu kekuatan dia sampai mana kan gitu. Wah. Lah iyalah itu mah first rule of defense itu. Nggak mungkin kan dia nongkrong dulu di bulan sampai kita bisa cari tahu kan. Kan sekarang udah nyari tahu. Sekarang udah nyari tahu ya terus diproses nyari taunya. Dia punya kekuatan apa kira-kira. Kita harus punya informasi karena informasi itu first line of defense itu. Kalau kita punya informasinya kita baru bisa mengalahkan dia. Karena musuh yang paling menakutkan itu musuh yang kita nggak tahu kekuatan dia apa San. Iya. Itu yang paling menakutkan. Bener sih. Gitu. Cuma kadang kan setelah tahu pun sama nggak bisa berbuat apa-apa. Nama judi. Ternyata lebih jahat dari alien judi. Jadi ya kita harus tahu informasinya dia tuh kekuatannya apa gitu supaya kita bisa ngakalin dia Son. Karena mungkin satu-satunya cara kita menang adalah dengan cara ngakalin dia Son. Misalnya teknologi kalah, kekuatan kalah, ya tinggal strategi. Iya sih. Kita harus ngakalin dia. Dikadalin ya. Nah sama seperti cerita yang satu ini Son. Wah coba. Gue punya cerita tentang seorang yang berhasil ngadalin stasiun TV besar Son di Amerika. Waduh. Lu udah tahu belum cerita tentang orang yang ngakalin acara TV sampai menang 1,5 miliar? Nah, diapain tuh? Jadi gini ceritanya, di tahun 1983 itu ada seorang tukang es krim keliling di daerah Ohio, Amerika Serikat. Orang ini namanya Michael Larson. Di suatu hari nih pas dia lagi nyantai-nyantai dia nonton salah satu acara TV yang bernama Press Your Luck. Jadi gamenya ini basically kayak ada layar yang menunjukkan beberapa hadiah yang bisa dia dapatkan dengan cara memencet bel di depannya. Tapi kayak ngacak gitu pergerakannya dan dengan kecepatan yang tinggi juga. Michael yang pengen cepet kaya langsung terobsesi sama game ini Son. Oke. Ia memutuskan untuk merekam game ini di setiap episodenya buat nanti ditonton ulang lagi berkali-kali. Karena menurut si Michael ini mah nggak ngacak, ini pasti ada polanya. Dan ternyata emang ada polanya Son. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, Michael akhirnya menemukan pola dari permainan ini. Dia langsung pede dan buru-buru buat terbang ke studionya acara kuis ini yang terletak di Los Angeles. Ia kemudian langsung casting biar bisa main game tersebut. Castingnya berjalan mulus, produser pun suka sama dia. Akhirnya dia lolos casting dan terpilih menjadi salah satu kontestan di kuis tersebut di tahun 1984. Awalnya dia masih salah-salah nih, jadi nggak langsung jago lah gitu. Ibaratnya mungkin grogi juga kan. Tadinya kan dia kan tukang es krim doang soalnya tiba-tiba masuk di TV. Main kuis. Tapi akhirnya Son, dia mulai menang dan menang. Para produser acaranya sampai agak keringet dingin gitu karena ngelihat dia kok menang terus. Mereka merasa Michael ini pasti curang deh. Soalnya kan semakin banyak lu menang, hadiah yang lu dapat itu akan berlipat terus Son. Ya kan tadi misalnya $2.000 naik 4.000, 8.000 terus berlipat dong. Ya secara gak langsung yang punya acaranya pasti kan keringet dingin kan, harus bayar mahal nih kayaknya nih ngasih hadiah si orang ini gitu kan. Tapi sayangnya mereka gak bisa membuktikan tuduhannya tersebut Son, bahwa si Michael ini curang. Akhirnya Michael bisa membawa pulang uang sebesar $110.237 sekaligus memecahkan rekor sebagai pemenang hadiah terbesar di acara TV saat itu Son. Ya sebenarnya nggak curang sih kayak gitu kan, emang strateginya dia kan. Nemu celahnya aja. Iya, jadi dia emang mempelajari gamenya itu. Iya, dia nemu celahnya. Tapi kan ya sama aja lah kayak misalnya di kasino kan ya, kalau misalnya lu harus bayar mahal pasti lu sebisa mungkin harus membuktikan orang itu curang Son. Iya. Biar lu nggak usah bayar kan. Kan itu udah banyak lah di film-film tentang kasino apa segala macam ya kan, misalnya orangnya jago ngitung kartu atau apa. Itu dianggapnya curang. Menurut ente ngitung kartu tuh curang nggak Son coba? Wah, pertanyaannya. Itu kan skill. Iya, saya belum pernah ini sih, tapi kayaknya skill sih jatuhnya sih. Harusnya sih skill ya itu ya. Ngitung kan, ada gue pernah denger gue cara persentase kemungkinannya kalau menang di apa game-nya ya, bakarat atau apa ya gue lupa ya. Itu ada juga salah satu tekniknya. Jadi lu main terus tuh nggak bakal, pakainya pada akhirnya endingnya itu lu bakal untung terus lah. Gitu. Ada tekniknya gitu ya maksudnya ya. Tapi emang si Michael Larson ini emang orangnya terkenal agak licik Son. Gitu. Ya kan, jadi setelah dia keluar dari sini, ini ada lanjutan yang diceritain ini sebenarnya kan. Setelah dia keluar dari sini,
ini dia dibayar kan $110,000 kan. Awalnya acara kuisnya itu nggak mau bayar dia gitu loh. Dan nyari-nyari cara gimana caranya membuktikan bahwa Michael Larson ini curang sebenarnya. Tapi kan nggak bisa. Akhirnya dibayarin ya kan $110,000. Nah duitnya ini itu dipakai sama dia, salah satunya tuh buat membangun bisnis MLM Son. Waduh. Bisnis MLM sama pacarnya. Jadi dia nih cerai sama istrinya nggak berapa lama, terus habis itu punya pacar lagi, dia bikin MLM Son. Pas dia bikin MLM, itu dia berhasil meraup kekayaan sebesar $3 juta Son. MLM-nya MLM penipuan tapi. Iya, emang orang pinter sih emang. Iya, emang enggak bukan orang pinter sih, ya penipu aja sebenarnya. Iya, orang licik aja. Orang licik aja gitu. Sampai akhirnya kan dia ujung-ujungnya ditangkap. Oh, ujungnya ditangkap ya. Tapi pas ditemuin sama polisi udah meninggal. Jadi polisi nggak bisa nangkep dia udah. Berhasil dia. Selamat ditemuinnya di umur 60-an apa kalau nggak salah. Oh ya udah lewat ya. Iya, udah tua. Dia pas ikut acara ini juga udah nggak muda. Udah nggak muda umurnya. Wah, gitu. Jadi dia berhasil tuh, nggak ketangkep. Cerdik bener. Sampai dia meninggal baru ketemu anjing, baru ditemuin sama polisi. Kampret banget ya. Luar biasa. Gue pikir tadi lu mau bawain yang ini, yang apa? Who Wants to Be a Millionaire itu. Tahu kan lu? Yang India maksudnya? Yang apa? Kayak misalnya pas yang film India itu kan bukan? Itu mah Watchdog Millionaire. Slumdog Millionaire. Watchdog. Ya. Slumdog Millionaire. Bukan yang ini apa? Di dunia nyata. Jadi pas misalnya kan disebutkan pertanyaannya apa terus ABCD-nya kan. Jadi pas A atau B atau C, orang tuh penontonnya ada yang batuk gitu buat ngasih tahu itu jawabannya gitu. Oh iya, gue bayangkan. Iya kan ada kan kayak gitu juga. Ada. Kalau itu emang terbukti ngawur, kalau itu emang curang, itu emang kan, curang itu. Skill kalau itu. Itu menarik banget itu ceritanya tuh. Ya kan? Kecurangan di game show ya. Wah, itu menarik banget tuh. Kalau kalian setuju gitu kita bakal bikinin deh ntar videonya, oke? Karena ada banyak banget ya dan menarik ceritanya ya. Di special edition. Program kuis tuh bagus kalau misalnya ada banyak daripada nonton sinetron misalnya gitu kan, atau gosip ya kan. Maksudnya sinetron jelek? Ya kurang bagus sih untuk kecerdasan bangsa. Langsung loncat ke sumur nih gua nih. Cuma ditenggol dikit langsung masuknya jurang. Karena emang benar, saya setuju itu sih, saya setuju. Menurut saya kurang bagus lah untuk tontonan untuk kecerdasan bangsa. Ya tertentu lah ya. Untuk hiburan nggak apa-apa, nggak apa-apa untuk hiburan. Sekali-sekali tapi jangan sering-sering kan. Nah ini gue ada cerita nih Chat, soal joget Chat. Tapi kali ini jogetnya ini jadi tragedi. Oh, kenapa itu? Tragedi. Nah gue ceritain. Oke. Lo tau gak ada satu kota yang penduduknya kena wabah joget sampai pada meninggoy sih? Loh, ini joget Nasty Girl bukan Nasty Girl? Capek kalau itu jadinya capek. Jadi ceritanya di bulan Juli tahun 1518 ada seorang wanita bernama Frau Trove yang sedang jalan-jalan di kota Strasbourg, Prancis. Nah si Frau ini tiba-tiba nari aja gitu di tengah kota, tengah jalan. Dan tariannya itu bukan semata-mata lagi happy, tapi kelihatannya aneh dan gak terkontrol. Nah dalam beberapa hari itu tariannya ini banyak mengundang orang-orang lain yang ada di kota itu. Dan akhirnya banyak yang ikutan ya. Jadi flash mob berarti, flash mob. Ya kan benar kan? Iya sih. Iya. Seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang ikut tarian ini kan. Sampai ada laporan yang menunjukkan di bulan Agustus, yaitu sebulan setelah si Frau ini datang, itu sekitar 400 orang yang ikut tarian ini. Wah. Dan mereka itu nari bisa berjam-jam tanpa henti. Orang-orang ini mulai menunjukkan kelelahan yang parah. Sampai ada juga yang halusinasi, ya kan, saking capeknya. Beberapa menari sampai ada yang pingsan, bahkan ada yang kena serangan jantung dan stroke juga. Saking lamanya dia nari itu begitu. Saking lamanya gak berhenti. Sampai stroke. Pihak berwajib setempat pastinya kan kebingungan melihat situasi ini kan. Anggapannya udah gak masuk akal lah, di luar nalar gitu kan. Akhirnya para pihak berwajib dan pejabat setempat itu melakukan upaya untuk menghentikan peristiwa ini. Tapi ada salah kaprah nih. Mereka itu nganggep kalau penari itu bakal sembuh kalau nari terus. Akhirnya malah mereka support, Chat. Oh, malah disupport. Supportnya bagaimana itu? Jadi dikasih panggung sama dia kayak nyewa-nyewa para musisi supaya sambil main gitu. Jadi supaya mereka semakin semangat narinya. Ya tentu aja hal ini jadi memperburuk situasi kan. Sampai menurut beberapa sumber sekitar 15 orang itu meninggal setiap harinya. Wah. Karena stroke tadi itu. Karena ya kecapean stroke apa segala macam gitu ya. Iya. Sampai akhirnya di bulan September, itu 2 bulan setelahnya, wabah ini hilang dengan sendirinya. Jadi ini merupakan salah satu misteri yang sangat mengguncang Eropa pada saat itu. Beberapa teori pun muncul tentang penyebab dari wabah ini. Yang pertama, para penari itu kemungkinan mengkonsumsi roti
yang terbuat dari rice ya. Rai. RYE. Apa itu rai? Kayak semacam tepung gitu lah. Kayak semacam tepung roti yang terkontaminasi dengan jamur bernama ergot. Nah, jadi anggapannya jamur ini dapat menyebabkan kejang dan halusinasi. Oh, Nah, jadi itu yang bikin joget gitu jadi maksudnya itu, ya? anggapannya banyak yang makan roti jamuran lah, karena waktu itu kondisinya lagi susah tuh. Kota itu lagi miskin. Oh, iya. Gitu kan. Yang kedua, para sejarawan itu berpendapat bahwa orang-orang ini terkena penyakit psikogenik yang dipicu oleh stres, kecemasan, dan tekanan sosial pada saat itu. Yang ketiga, alasan mistis atau supranatural. Nah, ini Pastinya kalau itu di kan. Indonesia pasti langsung bilang kesurupan ini Nah, pasti ini. Ini ngomongnya azab sih. Azab bilang ya? Azab. Oh. Nah, dan salah satu cara untuk menenangkan roh-roh yang marah. Wah. Ya, jadi anggapannya ini masih misteri lah. Ya kan, itu tadi cuma salah satu teori-teori aja. Dugaan Penyebabnya lah, pokoknya dugaan gitu ya. oleh ilmuwan zaman sekarang gitu di abad ke-20. Gitu. Iya. Jadi belum tahu sebenarnya kenapa Belum gitu tahu. ya. Karena kan waktu itu 2 bulan udah beres kan. Lumayan lama sih, 2 bulan sih. Lumayan lama sih. Ya, tapi kenapa nggak curiga ya, maksudnya orang-orang tiba-tiba joget bareng-bareng misalnya gitu kan. Iya. Kalau gue pasti kalau ada orang-orang joget bareng-bareng, apalagi di sekitar daerah GBK gitu, gue pasti nggak datang. Bukan ikutan ente, bukan. Kok nggak curiga gitu maksud gue gitu loh. Yes. Nggak Minimal curiga kenapa ya kok Iya. 2 bulan misalnya joget. Iya, ini habis ngisep apa ini orang Nah. berdua sih gitu kan. Nah, jadi Apalagi ya, udah banyak yang ambruk apa segala macam kan. iya. Waduh. Malah dikasih panggung apa segala macam sama apa musik gitu ya. Iya, dikasih musik sampai. Minimal dibayar lah harusnya ya. Kalau nggak di gift singa gitu kan, minimal kan harusnya kan. Jangan-jangan itu yang bikin stroke itu kali, jangan-jangan karena nggak ada yang nge-gift kali mungkin. Hah? Jangan-jangan gitu. Tahun 1500 sih soalnya buset. Apalagi waktu itu kan lagi wabah-wabah kayak black apa segala macam kan. Oh iya, mungkin Jadi emang banyak banget wabah pada saat itu. orang juga belum teredukasi banget gitu ya. Iya. Iya, benar juga sih, benar. Cuma yang paling masuk akal ya gara-gara jamur tadi sih emang sih. Harusnya sih gara-gara jamur itu ya. Mm. Iya. Jadi ternyata apa, sebelum Una AU ada juga ya 400 orang joget berbarengan ya ternyata. Apaan tuh? Yang Una AU. I mean like Terminator. Tadi masih enggak tahu sih. Enggak lagi. Bisa ini enggak tahu. Kalau flash mob itu gue masih tahu lah itu kan. Oh, udah lama, masih Udah dibahas lama. lagi di sini, udah tinggalan zaman ya guys ya. Ya Una AU juga udah tinggalan zaman sih tadi. Kalau tadi kan cerita tentang negara Prancis ya Son ya, di tahun 1500-an. Nah, ini gue ada juga cerita tentang salah satu negara kesukaan gue nih Son nih. Apa sih? Jepang. Oh. Oke, gue mulai ya cerita tentang Jepang di zaman dulu nih. Lo tahu gak sih kalau di Jepang orang tua itu dibuang Son? Hah, dibuang? Jadi tradisi membuang orang tua ini itu namanya ubasute. Atau kalau di bahasa Indonesiain, membuang wanita tua. Waduh. Tradisi kuno ini biasanya dilakuin oleh laki-laki yang kemudian membawa orang tua atau lansia di atas punggungnya ke tempat-tempat terpencil. Ya biasanya di daerah pegunungan lah Son. Kemudian mereka akan meninggalkan orang tuanya di sana supaya orang tuanya meninggal Son. Waduh. Sebetulnya tradisi ini dilakukan karena terpaksa. Soalnya pada zaman dulu Jepang pernah ngalamin krisis ekonomi di mana mereka kekurangan suplai makanan. Sehingga orang tua yang sudah tidak produktif itu dianggap beban sama mereka. Karena kan udah gak bisa kerja, udah gak bisa ngapa-ngapain kan maksudnya kan. Cuman masih butuh makan juga gitu. Sedangkan makanan sedikit suplainya. Walaupun seterpaksa-terpaksanya, masa iya sih buang orang tua sendiri gitu kan. Iya, tega banget. Tapi sebenarnya nih, kebenaran dari ubasute ini tuh masih diperdebatkan Son. Ada yang bilang kalau ini tuh cuman legenda, ada yang bilang ini tuh cerita beneran. Dan ada juga orang yang pernah ngaku bahwa dia itu dulu pernah buang orang tuanya Son karena tradisi ini. Tapi anehnya, cerita tentang ubasute ini sering banget ditemuin di legenda Jepang atau kisah rakyat atau dongeng Jepang. Itu cukup banyak unsur cerita tentang ubasute ini. Namun para sejarawan tidak menemukan bukti konkret katanya Son, yang menunjukkan bahwa tradisi ini tuh emang bener-bener ada gitu. Iya. Jadi ada atau enggaknya ubasute ini sebenarnya masih jadi perdebatan. Tapi emang sih di Jepang tuh sekarang lagi naik angka pembuangan orang tua. Gila. Walaupun ya nggak kayak ubasute ini ya, mereka biasanya ninggalin orang tua mereka di rumah sakit. Caranya rada beda nih Son ya kan, kalau dulu itu dibuang di gunung ya kan, kalau sekarang tuh mereka biasanya naruh orang tuanya di rumah sakit gitu Son. Terus habis itu anaknya nggak balik lagi ke rumah sakit tersebut Son, ditinggalin orang tuanya di rumah sakit. Ini benar-benar neraka jalur prestasi nih benar-benar. Nah, udah gitu kan nggak dibayar juga Son biaya rumah sakitnya itu. Iya pasti. Maksudnya ya kan, beda kalau misalnya naruh di panti jompo lah maksudnya ya kan, itu kan masih bayar terus kan. Jadi faktor yang membuat pembuangan orang tua ini naik di Jepang tentunya adalah faktor ekonomi yang pertama pasti kan. Udah capek dan gak ada waktu buat ngurusin orang tua. Terus yang terakhir nih, yang ketiga nih, sama menurutnya tingkat kelahiran itu berpengaruh juga. Jadi kan semua orang udah tahu lah ya kalau di Jepang itu orang-orang itu pada gak mau punya anak kan. Sehingga ya makin turun lagi jumlah orang yang bisa bantu ngurusin orang tuanya.
Kan kalau misalnya mungkin kita sibuk kerja atau apa, kita punya anak tapi anaknya bisa bantu ngurusin orang tuanya, neneknya lah gitu, nemenin. Tapi karena sekarang juga udah pada malas punya anak, makin sedikit lagi jumlah keluarganya gitu. Tapi gila sih, tega banget sih itu. Kalau Jepang kan emang begitu kan, kayak produktivitas tuh sepenting itu ya kan. Kalau misalnya udah tua kan emang udah nggak bisa seproduktif itu. Suruh kerja udah kagak kuat, ibaratnya udah nggak bisa, ya cuman tinggal ibaratnya makan doang. Padahal kan kalau misalnya kayak di negara makan tidur doang ibaratnya kan. Tapi kan padahal di negara maju apa segala macam kan biasanya orang-orang tua itu fasilitasnya banyak sekali kan. Iya. Karena mereka kan pajaknya besar. Iya. Emang pajaknya besar apa? Iyalah kalau di luar negeri mah. Masa sih? Enggak, orang yang sudah tidak aktif ditarik pajak besar? Bukan, maksudnya kan orang-orang sana kan pajaknya tuh besar. Makanya buat ngebiayain lansia-lansia ini. Banyak disalurkan untuk membantu para lansia gitu ya. Kan kayak gitu. Negara barat sih kayak gitu sih. Barat ya? Negara Asia kayak gitu gak sih? Kalau kayak Jepang itu harusnya iya sih. Kayak misalnya transportasi publik gratis misalkan. Itu di Jepang emang begitu? Gak tahu sih. Gak tahu. Kalau di barat gue banyak ngeliat begitu sih. Iya. Gue gak tahu kalau di Jepang deh. Gue nggak tahu sih. Ya mungkin untuk fasilitas seperti itu ada kali. Tapi harusnya, ya itu alasannya tadi nggak diurusin kan itu. Ya karena pemerintah juga lagi sulit ya. Bukan pemerintahnya nggak diurusin sama anaknya kan, karena anaknya ngerasa orang tuanya beban. Ya parah, emang parah. Gila sih. Padahal mereka dari bayi sampai umur berapa juga jatuhnya beban kan. Nggak bisa, nggak produktif kan. Iya makanya itu dia ya kan. Ya cuman ya gimana lagi kan. Orang nggak kawin aja banyak ya kan, karena mikirnya wah kalau kawin beban. Ntar punya anak mikirnya wah punya anak beban. Pakai ya lu hidup di dunia ini kalau nggak mau punya beban nih lu metong aja sekalian gitu maksud gue. Ya kan. Justru itu yang bikin manusia tuh beda dari robot sih kalau menurut gue sih. Manusia tuh selalu di film-film misalnya manusia lawan robot, manusia tuh selalu bisa menang karena hatinya masih. Selalu. Coba perhatiin deh. Iya. Lu perhatiin deh. Misalnya film manusia lawan robot nih, pasti selalu menang karena manusia punya hati, robot nggak punya gitu. Kalau nggak endingnya biasa tiba-tiba robotnya ada di hatinya dikit gitu. Maksudnya? Tiba-tiba jadi baik gitu robotnya kan, bisa gitu. Enggak, punya hati itu bukan soal baik doang. Bukan soal baik doang, tapi melakukan segala hal itu tidak hanya melalui perhitungan aja. Iya. Paham nggak? Iya benar. Misalnya dihitung, oh kalau saya nolongin ini nanti saya dapat apa ya? Saya nggak dapat apa-apa gini-gini, nggak usah ditolong misalnya. Kan gitu. Ya kan? Tapi kan banyak juga di dunia nyata. Oh banyak di dunia nyata lah, banyak sekali itu. Contoh begini deh, misalnya manusia misalnya ngelihat oh ini ada orang teman saya misalnya dari keluarga susah minta tolong atau apa, kan bisa jadi ditolong kan, Kalau robot menurut ente ditolong gak orang gitu coba? Apa untungnya untuk saya? Coba saya kalkulasi dulu, oh gak ada untungnya, gak ditolong. Iya dong, iya kan? Misalnya ada robot yang lebih kastanya lebih rendah daripada dia, buat apa ditolong? Ya kan? Walaupun sekarang ya setelah melihat Tesla kemarin ya udah lihat belum robot-robotnya Tesla? Oh belum lihat ininya sih. Pameran Tesla lu belum lihat? Tapi bentukan robotnya doang gue ngeliat. Robotnya ya kan, terus ada mobil yang self driving car-nya. Itu konsepnya mirip banget sama iRobot ya. Oh iya. Film iRobot. Oh iya ding. Mirip banget. Iya. Jadi kayak mobilnya gitu sama juga. Mobilnya yang van itu kan? Iya yang van itu, yang van sama juga. Banyak orang rame itu. Iya. Jadi kayak film iRobot itu. Filmnya Will Smith. Iya. Wah itu kampret banget sih. Robotnya bisa ngomong. Bisa komunikasi. Lu udah lihat belum sih? Gue ngeliat gambarnya doang, cuma gue nggak play. Oh belum lihat videonya ya? Belum. Iya ada videonya tuh guys, kalau misalnya kalian pada nonton ya kan. Itu robotnya kayak disebar ada beberapa gitu kan. Terus habis itu diajak ngobrol sama orang-orang itu bisa. Jadi robotnya disuruh jaga booth gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak pelayannya gitu. Ngasihin apa makanan misalnya atau apa. Nanya lu pengen makan yang mana gitu. Robot itu. Iya. Wah itu kalau sampai bener-bener udah komersil ya. Wah gila. Wah itu sih bener-bener pengangguran langsung meroket sih. Langsung meroket ya. Udah gitu katanya robotnya itu keras banget materialnya katanya. Oh gitu. Jadi dibuat dengan material yang sangat keras katanya. Kata orang yang datang ke sana. Iya. Kayak gitu katanya. Anggapannya itu mau kerja. Jadi kuat. Kerja 24/7 juga. Ya mungkin bisa gitu kan. Tapi ya itu kalau saya percaya manusia mudah-mudahan akan menang karena hatinya. Soalnya susah sih kalau misalnya pameran tapi yang jaga bukan cewek seksi. Wah. Nah, berat gitu. Sulit. Jual apaan itu? Beli mobil kalau nggak dapat nomor ya buat apa beli mobil ya kan? Bener nggak? Mendingan jalan kaki aja ngapain? Beli mobil ya biar dapat nomor kan? Iya betul. Apalagi beli alat-alat apa sampai habis beli serat nungguin gitu. Gue lihat tuh di TikTok banget. Oh iya. Apa pas mau beli nungguin dulu ya? Pas beli nungguin. Oh iya. Soalnya apa yang ngelayaninnya lagi ke WC apa kemana gitu-gitu kan? Tungguin terus sampai datang dari WC.
Iya. Itu kuncinya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa robot nggak bisa sulit ya. Nggak bisa menguasai industri ini. Nah, gitu. kecuali ya nanti bisa mirip banget sama manusia, sehingga orang bingung, ya kan? Sehingga orang bingung bisa juga. Tuh ya kita lihat aja nanti ke depannya ya. Gue juga penasaran sih gimana ke depannya. Takutnya kan ke depannya mending robot bisa dipegang gitu kan. Waduh, itu berat. Maksudnya bisa pegang apa ya tuh? Maksudnya robotnya bisa dipegang gitu kan. Kalau orang nggak bisa pegang maksudnya apa? Oh kan salaman kan megang juga. Oh iya. Emang megang apa Son yang masuk bui Son maksudnya? Tahu kan. Siapa tahu kebablasan kan. Aduh gitu kan. Aduh kemana itu? Aduh kemana itu? Yang mana kayak Ya sekarang kita mungkin udah sampai lah ya ke robot-robotan misalnya kan, mobil yang jalan sendiri ya kan. Kira-kira kita bisa nyampe nggak ke mesin waktu Son nanti Son ke depannya Son? Itu yang dinanti-nanti kan sebenarnya kan. Bisa nggak umat manusia bikin mesin waktu ya kan? Gue ada cerita juga nih Syed. Katanya mesin waktu itu udah ada Syed katanya. Oh, ini mesin waktu beneran apa? Jam ini maksud Anda nih mesin waktunya. Jam dong, mesin yang memberitahu waktu. Bukan dong, beneran ini. Ini mesin waktu beneran? Beneran mesin bisa ngelihat masa lalu sih. Coba ceritain coba. Bener apa enggak nih? Lo tau gak sih ternyata udah ada mesin waktu yang bisa ngelihat masa lalu sih. Loh, kok bisa begitu John? Alat ini bernama chronovisor sih. Jadi anggapannya mesin ini adalah mesin visual sebenarnya. Jadi dari alat ini kita bisa ngelihat peristiwa-peristiwa masa lalu. Oh, kok bisa begitu? Saking kontroversialnya, sampai ada yang bilang alat ini itu disimpan sama Vatikan sih. Wah, no comment kalau itu. Dan tidak boleh sampai keluar ke publik lah. Hal ini berasal dari sebuah buku yang ditulis oleh François Brun di tahun 2002 sih. Jadi bukan dari saya ini ya. Cerita tentang chronovisor ini dimulai dari Father Pellegrino Ernetti, seorang biarawan dan fisikawan asal Italia. Pada tahun 1960-an, Vernetti itu mengklaim bahwa dia menemukan sebuah alat untuk melihat peristiwa masa lalu. Ia menyatakan bahwa penemuan ini adalah hasil kolaborasi dari ilmuwan-ilmuwan terkenal juga pada saat itu. Contohnya seperti Enrico Fermi dan Werner von Braun. Klaim Ernetti ini berakar pada ide bahwa semua peristiwa itu meninggalkan jejak gelombang elektromagnetik. Menurut dia gelombang ini dapat ditangkap dan diterjemahkan menjadi gambar visual. Pada tahun 1972, Ernetti ini dilaporkan mendemonstrasikan ciptaannya ini ke audiens kecil, menunjukkan gambar-gambar dari sejarah. Tapi tidak ada bukti rekaman yang bisa diverifikasi dari demonstrasi ini. Pastinya chronovisor ini banyak mendapatkan pertentangan ya kan, dari orang-orang. Banyak fisikawan berpendapat bahwa konsep mengakses peristiwa masa lalu dari gelombang elektromagnetik ini bertentangan dengan hukum fisika yang ada. Serta kurangnya bukti-bukti ilmiah untuk mendukung klaim si Vernetti ini. Dan banyak juga yang bilang kalau Vernetti ini kena penyakit psikologis yang membuat dia halu. Oh, gila berarti. Ya anggapannya gila lah, atau kayak ingatan palsu orang bilang. Gimana menurut kalian? Kalau alat ini beneran ada, kira-kira peristiwa atau kejadian apa yang pengen kalian lihat? Tulis di komen. Yes. Ya kalau menurut gue sih alat itu nggak mungkin ada sih kayaknya sih menurut gue sih. Nggak mungkin ya. Terutama ini di zaman dulu kan ceritanya kan. Udah lama lah. 1960-an ya. 1960-an kan. Ya sekarang aja kagak ada ya kan, apalagi dulu gitu kalau menurut gua gitu. Ya anggapannya mungkin sejak itu kan kayak di band gitu, nggak boleh lagi. Ada yang ini tentang mesin waktu apa segala macem kan. Perut buku yang itu kayak gitu. Makanya sampai sekarang nggak ada lagi developmentnya ibaratnya ya. Berhenti pembuatan mesin waktunya itu gitu ya. Nah kalau ente nih kira-kira pengen ngelihat apa gitu? Di masa lalu gitu. Ada alat itu ternyata gitu. Ada alat di masa lalu ya. Lu bisa sekali gitu ngakses gitu. Kurang ini sih kalau buat gue sih. Kalau bisa ngelihat masa depan baru perfect gitu kalau menurut gue. Tapi kalau bisa ngelihat masa lalu apa ya? Lo dikasih sebagai influencer kan. Coba nih influencer dikasih satu akses gitu. Satu kali doang. Misalnya buat suruh review gitu ya. Iya nggak mesti sesuatu sejarah yang pengen dibongkar gitu, nggak mesti. Iya, kehidupan ente gitu yang ente penasaran. Dulu sebenarnya apa sih? Gitu. Saya orangnya nggak pernah mengingat-ingat masa lalu sih soalnya sih. Iya, langsung move on aja gitu. Dan tidak semua yang saya terima itu harus ada penjelasannya. Saya orang gitu. Jadi kayak nggak ada deh. Nggak ada. Mungkin dulu cewek ente selingkuh, misalnya ente pengen ini bener atau enggak? Sesimpel itu aja. Tapi kan saya nggak pernah diselingkuhin, jadi kayak. Nah ente yang selingkuh ya. Gitu. Jadi kayak ya buat apa gitu alat itu buat saya. Gak guna sih kalau menurut saya sih. Tapi kalau untuk cari tahu ilmu pengetahuan ya banyak lah.
Banyak kayak misalnya dinosaurus dulu beneran ada gak sih? Gitu. Nah, dinosaurus atau teori evolusi. Pasti ente mau lihat teori evolusi ente ya. Pasti ente mau jawab teori evolusi kan? Itu terlalu berat. Ngarah-ngarah ke enggak lah. Ngarah-ngarah ke dinosaurus ya. Terlalu berat ya. Atau ini. Gue pengen lihat si pitung ini siapa sebenarnya orangnya. Apa sih pitung? Lu nggak tahu si pitung? Tahu si pitung dong, tapi nggak tahu itu ngapain. Lu pasti nggak tahu ya kalau si pitung itu nggak diketahui orangnya siapa. Pasti lu nggak tahu ya. Itu dia makanya. Si pitung itu nggak diketahui son orangnya siapa. Apa yang sih si aslinya. pitung itu? Legenda si pitung lu nggak tahu? Wah gila sih. Masa saya harus jelaskan di sini panjang lebar nih, panjang nih ceritanya. Ada. Jadi cerita legenda Betawi lah. Oh gitu. Ada salah satu pendekar yang terkenal di tanah Batavia ya kan, yang sering melawan penjajah juga. Oh gitu. Ada itu cerita rakyat dari zaman dulu lah. Ada. Tapi bukan sekedar cerita rakyat. Menurut beberapa orang ada si pitung itu. Katanya ditembak nggak mempan ya kan. Gitu. Apa bisa menangkis peluru atau apa segala macem. Katanya gitu. Iya. Cerita dari si pitung itu. Nah tapi sampai sekarang orang nggak tahu si pitung itu siapa. Ada yang berspekulasi si pitung itu sebenarnya banyak orang. Nggak satu orang doang. Paham nggak? Ada banyak sebenarnya. Katanya ada yang bilang begitu. Ya banyak lah spekulasinya. Tapi nggak ketemu si pitung itu sebenarnya siapa tuh nggak ketemu. Iya. Menarik juga tuh kalau menurut gua. Iya. Saya pikir ente tadi mau jawab nih. Dulu Musa beneran ngebelah laut nih. Enggak itu saya pikir gitu. Insya Allah percaya. Lah kalau ente emang mau tahu apa emang di masa lalu? Kalau ente mau tahu apa di masa lalu tuh? Ya yang deket-deket aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Apa itu? Kenapa ya? Sebenarnya selama ini pasangan ente bohong apa enggak gitu-gitu ya? Gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu bukan? Enggak. Oh enggak. Enggak. Terus apa yang deket-deket? Apa yang deket-deket? Proyek Wadasu kan? Apa yang masa lalu ya? Oh gue tahu. Pasti mau lihat Fufu Fawa sebenarnya siapa, bener gak? Bener gak? Pengen tahu juga, penasaran gitu ya? Enggak lah, itu kan udah tahu itu. Gak perlu alat lagi kali itu ya. Cuma butuh nalar dan logika aja ya ternyata. Bener gak? Iya bener sebenarnya. Oke deh kalau gitu sekarang saatnya kita membaca komen nih. Segmen baca komen. Yes. Komen pertama nih dari @alif_ivalif 7 ya kan. Oke. Nah momen 0005 panjang banget. Jadi dia nulisin kita ngomong nah itu di detik berapa aja. Wah, gokil. Gue ngakak banget pas ngeliat pertama kali kan gue klik satu-satu kan dia ada Alif Ivalif apa namanya. Gokil Alif. Iya kan? Gokil banget itu sobat loteng sejati itu. Nah tuh gue kasih tuh tambahan di akhir ya kan. Nah itu bener-bener pas gue ngeliat pertama gue ngakak banget ya Son, jujur. Gue ngakak banget jujur tuh ngeliat komen itu tuh. Soalnya sampai di bener-bener banyak banget Son. Ditulisin terus gue klik satu-satu tuh gue penasaran kan. Ini beneran pas kita ngomong nah apa enggak gitu. Iya ternyata. Iya. Gila. Jangan-jangan kamu yang ngitungin yang loli itu ya. Allah. Komen selanjutnya dari Maharini Pratiwi 2970. Yes. Wah ini udah bolak-balik nih Maharini Pratiwi ini. Kita bacain nih. Anda kok demen banget sama Maharini Pratiwi itu? Nggak nyadar kadang-kadang. Loh, tuh Maharini Pratiwi lagi. Bang aku sampai ikutan beli meja dan kursinya loh. Mirip. Cuman bedanya aku taruh di teras bukan di loteng. Tiap duduk vibes-nya langsung mikirin teori konspirasi kapan Konoha menuju emas. Waduh. Kalau itu kita tidak punya jawabannya sebenarnya. Kalau kapan Konoha mengikuti cemas itu mencapai cemas itu kita punya jawabannya ya kan, benar ya? Benar enggak teman-teman ya kan? Gokil, ini sangat menjiwai sekali ini sampai beli sama ya kursinya ya? Sama gitu. Sampai beli kursi yang sama. Walaupun luar biasa ada juga yang beli meja kursi sama dan kontennya juga dicuri juga. Ada juga sebegitu ya soalnya. Ada juga begitu. Mana artis lagi ya ditambahin. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin episode ini ya kan. Yes. Buat kalian yang nonton sampai akhir tolong komen di bawah karena itu ada the highest respect for us. Yes. Jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.